Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Setelah mendengar ini, banyak orang mengangguk. Mereka semua sangat jelas tentang hal ini. Justru karena pemahaman inilah ia merasa sangat iri. Lagi pula, siapapun yang dipromosikan menjadi pengurus rumah tangga akan melambung tinggi, hampir mencapai level tertinggi dalam keluarga Liu. Ketika seseorang mencapai posisi pengurus, status diaken menjadi tidak berarti. Banyak orang mengalihkan pandangannya kepada orang yang bersembunyi di barisan depan kerumunan. Pria ini adalah seorang pria tua berambut hitam dan berjanggut putih, dan ia tampak aneh. Ketika ia berdiri di sana, semua diaken mundur beberapa langkah ketakutan, untuk menunjukkan statusnya, yang menunjukkan betapa tingginya statusnya. Semua orang tahu nama orang ini. Pihak lainnya, bernama Zhang Feng, telah mencapai tahap pencerahan tengah dan mendekati tahap pencerahan akhir. Dia memiliki status tertinggi dan kuasa terkuat di antara semua diaken senior. Jika posisi pengurus perlu dipilih sebagai pengecualian, dialah yang harus dipilih pertama kali. Zhang Feng ini persis Zhang Feng yang disebutkan Zhao Tong. Zhao Tong kini berdiri di samping Zhang Feng, dengan senyum menyanjung di wajahnya, "Tuan Zhang Feng, jabatan pengurus haruslah Anda. Ketika Anda menjadi pengurus di masa depan, Anda harus mempromosikan kami." Zhang Feng meletakkan tangannya di belakang punggung, sudut mulutnya terangkat, "Jangan khawatir, Zhao Tong, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Mengingat baktimu kepadaku selama bertahun-tahun, posisi yang kuambil setelah menjadi pengurus rumah tangga akan menjadi milikmu. Terima kasih, Tuan Zhang Feng, atas kebaikanmu." Zhao Tong sangat gembira dan sudah membayangkan adegan menjadi diaken senior. Zhang Feng setengah menutup matanya dan menatap lurus ke atas, bahkan berencana menunggu dengan tenang pengumuman hasilnya. Lagi pula, dia sudah berbakti kepada Liu Feiyan dan Liu Jinghong begitu lama, jadi kalau soal promosi ke posisi pengurus rumah tangga, wajar saja kalau dia yang jadi pilihan pertama. Pada saat ini, Liu Feiyan menarik perhatian semua orang. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak anggun dan elegan. Bibir merahnya sedikit terbuka saat ia berkata dengan lembut, "Orang yang terpilih secara istimewa sebagai pengurus rumah tangga ini seharusnya menjadi talenta paling berharga di keluarga Liu kita, dan yang paling layak untuk dikembangkan di keluarga Liu kita." Mendengar ini, Zhang Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berapa usianya? Apakah dia masih berbakat? Apakah dia masih dipupuk? Tetapi ketika dia memikirkannya baik-baik, itu mungkin hanya sekadar ucapan sopan, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius dan menunggu Liu Feiyan selesai berbicara. Liu Feiyan membuka bibir merahnya sedikit, oleh karena itu, orang yang secara luar biasa dipromosikan ke posisi pengurus rumah tangga kali ini bernama Yang Chen. Yang Chen, siapa orang ini? Bukan, itu bukan diakon Zhang Feng. Itu tidak masuk akal. Meskipun bukan diakon Zhang Feng, aku belum pernah mendengar tentang Yang Chen ini sebelumnya. Apakah ada yang tahu siapa dia? Sekelompok orang tengah berbicara satu sama lain, dan Zhang Feng, yang bahkan mendengar namanya sendiri dalam benaknya, tiba-tiba merasakan dengungan di kepalanya dan hampir tidak dapat mempercayai telinganya. Diaken yang dipromosikan keluar dari tempatnya bukan dia. Bagaimana itu mungkin? Yang paling terkejut adalah Zhao Tong, yang berada di samping Zhang Feng. Ia sudah terkejut ketika mendengar Zhang Feng bukan kandidat untuk dipromosikan menjadi pengurus rumah tangga. Tetapi ketika dia mengingat nama Yang Chen lagi, keterkejutan muncul di hatinya. Yang Chen, bukankah ini anak setengah dewa yang Ye San layani belum lama ini? Bukankah nama orang ini Yang Chen? Pasti kebetulan, pasti kebetulan. Zhao Tong mengerutkan kening, ekspresinya serius, dan dia sama sekali tidak mau mempercayai bahwa ini benar. Ye San sama terkejutnya dengan dirinya. Ia menatap Yang Chen lama sekali tanpa berkata sepatah kata pun. Saking terkejutnya, ia bahkan lupa harus berkata apa. Liu Feiyan tidak berhenti di situ, dan perlahan berkata, "Mungkin banyak orang tidak tahu siapa rekan Taois Yang Chen ini. Dia telah mencapai tahap pencerahan di usia yang begitu muda, dan pantas untuk dibina oleh keluargaku. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan hidupku belum lama ini. Kebaikan ini hanya dapat dibalas dengan posisi ini. Rekan Taois Yang Chen, saya harap Anda tidak keberatan." Yang Chen tahu bahwa ia akhirnya bisa berdiri kali ini. Ia berdiri dengan lembut dan berkata dengan tenang, "Nona Liu, Anda bercanda. Jika Anda memberi saya posisi ini, mengapa saya harus keberatan?" Dia tidak peduli dengan posisi kepala pelayan, tetapi gaji yang akan didapatnya dari menjadi kepala pelayan dapat membantunya memulihkan kekuatannya, yang cukup penting baginya. Tepat saat Yang Chen melangkah maju, suasana kembali kacau. Belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Sangat mudah. Keluarga Liu benar-benar punya karakter seperti itu. Aku belum pernah menunjukkan minat padanya sebelumnya. Sayang sekali, aku melewatkan kesempatan berharga seperti itu. Banyak orang cukup terkejut, bahkan Liu Jinghong pun sama.
Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi penampilan awet muda Yang Chen, dan cukup terkejut. Sepertinya putrinya tidak sedang menyombongkan diri ketika bercerita tentangnya sebelumnya. Jika Yang Chen tidak begitu muda, dia mungkin tidak akan setuju untuk memberikan posisi di Aken yang awalnya dijanjikan kepada Zhang Feng kepada Yang Chen. Sekarang, yang paling tidak rela adalah Zhang Feng. Posisi di Aken yang jelas-jelas telah ia amankan direnggut begitu saja. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Nona, saya tidak menerimanya. Zhang Feng menggertakkan giginya. Mengapa kamu tidak puas? Liu Feiyan menatap lurus ke mata Zhang Feng. Dia tahu bahwa Zhang Feng tidak puas, tetapi dalam keluarga Liu, dia dan ayahnya adalah orang-orang yang benar-benar mengendalikan segalanya. Zhang Feng juga ingin memberikan penjelasan terperinci, namun, ketika dia hendak berbicara, dia menemukan bahwa aura yang dipancarkan Yang Chen tidak kalah sama sekali dengannya, dan usianya juga ada di sana, jadi bagaimana mungkin dia tidak menerimanya. Zhang Feng juga orang yang cerdas. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan kekuatannya, jadi ia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan niat baiknya kepada Yang Chen. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Rekan Daois Yang Chen masih sangat muda, tetapi ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia sangat memenuhi syarat untuk posisi pengurus. Yang Chen tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kemampuan Zhang Feng memahami situasi. Pihak lain memang sosok yang heroik. Tetapi ketika melihat Zhao Tong lagi, ekspresinya tidak begitu santai. Zhao Tong kini berkeringat deras. Mengingat kembali bagaimana kekuatan Yang Chen telah mencapai tahap pencerahan, dan bagaimana ia bahkan terpilih menjadi pengurus rumah tangga, dan mengingat kembali kata-kata arogannya kepada Yang Chen tadi, ia ketakutan setengah mati dan gemetaran. Jika Yang Chen benar-benar ingin berurusan dengannya, bukankah itu mudah? Bahkan Zhang Feng pun harus menundukkan kepalanya. Dia hanyalah seorang di Aken tingkat menengah, dan di depan Yang Chen, dia bahkan tidak akan bisa kentut. Tuan Zhang Feng, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Zhao Tong gemetar seluruh tubuhnya. Ada apa? Zhang Feng setengah menutup matanya. Zhao Tong tersenyum getir, si kecil telah menyinggung Tuan Yang Chen ini. Tersinggung. Bagaimana kau menyinggungnya? Zhang Feng terkejut. Zhao Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak menceritakan keseluruhan ceritanya. Zhang Feng mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya menegang, lalu ia berteriak, "Enyahlah. Jangan pernah bilang kau bawahanku lagi. Kau dan aku sudah tidak ada hubungan apapun." Setelah mendengarnya secara detail, ia sama sekali tidak berniat menunjukkan belas kasihan, dan telah memutuskan hubungan dengan Zhao Tong. Ia bahkan berpikir bagaimana menjelaskan kepada Yang Chen bahwa ia dan Zhao Tong sama sekali tidak ada hubungannya. Jika dia tidak ingin Yang Chen berpikir bahwa dia punya niat menentang pihak lain, Zhao Tong ini memainkan peran besar. Ketika Zhao Tongyi mendengar bahwa Zhang Feng akan menyerah, ia langsung panik. Ia berlutut dan, mengabaikan orang-orang yang memperhatikannya, berteriak, "Tuan Zhang Feng, Anda tidak bisa meninggalkan saya seperti ini. Saya setia kepada Anda tidak boleh melakukan ini." Zhang Feng mengumpat dalam hati melihat Zhao Tong menempel padanya seperti ini. Zhao Tong bukan orang bodoh, dan dia tahu betul bahwa saat ini, satu-satunya jalan keluar adalah berlutut dan memohon padanya. Dan karena pihak lain memohon padanya dengan sangat, tidak ada yang dapat ia lakukan, lagi pula, ada banyak orang yang memperhatikannya. Zhang Feng hanya bisa berteriak dengan marah, "Zhao Tong, jangan coba-coba menipuku. Aku tidak bisa membantumu. Kalau kau benar-benar pintar, aku akan menunjukkan jalan keluar. Masalah ini bermula dari konflik antara kau dan Ye San. Sekarang kau bisa pergi ke Ye San dan memohon belas kasihan. Mungkin masih ada jalan keluar. Ye San orang baik. Mungkin masih ada harapan." Setelah mengatakan ini, Zhang Feng menjentikkan lengan bajunya dan mendorong Zhao Tong ke samping. Yang Chen tentu saja sangat jelas tentang ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Kini, dia melangkah ringan dan sudah berada di atas panggung. Liu Feiyan memandang Yang Chen dengan hormat, tanpa kesombongan seperti dulu. Ia tahu betul bahwa kekuatan dan bakat muda Yang Chen patut dihormati. Liu Feiyan berkata dengan lembut, "Saya sungguh tidak punya cara lain untuk membalas budi Anda, Tuan Muda Yang Chen. Saya hanya bisa membalas budi Anda dengan cara ini. Saya juga berharap posisi pengurus rumah tangga ini tidak merugikan Anda, Tuan Muda Yang Chen." Yang Chen tahu betul bahwa Liu Feiyan mengatakan dia dianiaya, tetapi sebenarnya dia ingin memenangkan hatinya. Namun, keluarga Liu masih belum bisa menampungnya, tetapi ia tidak mau mengatakannya. Ia berkata dengan tenang, "Nona Liu, Anda bercanda. Dengan status seperti ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang berusaha keras untuk mendapatkannya." Liu Feiyan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Yang Chen, silakan tunggu di samping. Saya akan mengurus upacara kenaikan pangkat terlebih dahulu." Yang Chen mengangguk pelan, lalu menunggu dengan tenang di samping. Liu Feiyan berbicara singkat tentang promosi tersebut dan kemudian memberikan perintah.
Dia tidak banyak bicara, karena semua orang tahu aturan rapat promosi. Pada analisis akhir, yang satu adalah kekuatan, dan yang lainnya adalah hubungan. Yang Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa para diaken ini sedang mencari kemajuan dan terobosan. Demi promosi, mereka semua bertingkah sangat gila. Tuan Muda Yang Chen, apakah ada diaken yang Anda kagumi? Jika ada, Anda dapat memindahkannya menjadi pelayan di bawah komando Anda. Setelah Liu Feiyan menyelesaikan pekerjaannya, ia mempersilakan Yang Chen duduk dan tersenyum. Yang Chen menyentuh dagunya dan berkata dengan tenang, tidak perlu pelayan. Setelah aku bergabung dengan keluarga Liu, Ye Sanyu telah banyak membantuku. Dia orang yang baik dan berhati hangat. Kurasa sangat tidak adil baginya untuk hanya menjadi diaken tingkat menengah. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi bagaimana mungkin Liu Feiyan tidak mengerti maksudnya. Dengan senyum manis, dia mengikuti kata-kata Yang Chen dan berkata, saya juga berpikir Ye San cukup cakap. Setelah pertemuan promosi ini, dia bisa dipromosikan menjadi diaken senior. Setelah mendengar ini, kesan baik Yang Chen terhadap Liu Feiyan meningkat secara signifikan. Dia hanya memberi sedikit petunjuk, tetapi Liu Feiyan sangat cerdas. Dia tidak hanya mengerti bahwa dia ingin membantu Ye San, tetapi dia juga memberinya muka dan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa Ye San akan dipromosikan menjadi diaken senior di masa depan. Ini hanya sekedar memberi bantuan pada Yang Chen. Setelah itu, Liu Feiyan menunjukkan tanda-tanda ingin memenangkannya lagi. Lagi pula, Yang Chen bilang dia sekarang pembantu rumah tangga, tapi dia baru saja bergabung dengan keluarga Liu belum lama ini. Bahkan Xingbo, yang telah menjadi anggota keluarga Liu selama ratusan tahun, akan mengkhianatinya sesuka hati. Sifat manusia memang kejam, apalagi Yang Chen yang baru saja bergabung. Pertemuan promosi berakhir begitu saja. Bahkan sebelum rapat promosi selesai, Yang Chen buru-buru pergi karena kehilangan minat. Baginya, yang terpenting adalah mengetahui bahwa Ye San bisa dipromosikan. Ia tidak terlalu memikirkan hal lain. Setelah beberapa hari, ia menerima gajinya sebagai pengurus, dan bersama dengan berbagai material monster yang diperolehnya di hutan kuno Frost, Yang Chen menyia-nyiakan semuanya dan memurnikannya menjadi ramuan yang dapat membantunya memulihkan kekuatannya. Ramuan yang disempurnakan Yang Chen sendiri secara alami memiliki semua kualitas yang dibutuhkan. Tidak ada yang kurang. Seiring disempurnakannya pil ini, kekuatan Yang Chen berangsur-angsur membaik. Mudah untuk pulih ke tahap nirvana. Dan setelah ramuan itu larut sempurna, tingkat kultivasinya terus pulih tanpa henti, melonjak hingga ke tingkat Mahayana, dan bahkan hampir mencapai keadaan tanpa alam. Semakin dekat ke titik ini, semakin kita tidak bisa santai. Karena sebenarnya, pemulihan ke tahap Mahayana hanyalah separuh dari proses pemulihannya. Lagi pula, pemulihan dari tahap sebelumnya jauh lebih mudah. Tentu saja, dengan kekuatan Mahayananya saat ini, sumber daya yang bisa ia peroleh akan lebih melimpah dan lebih mudah diperoleh daripada sebelumnya. Oleh karena itu, menurutnya, kembali ke kekuatan puncaknya bukanlah tugas yang sulit. Selama beberapa hari pemulihannya, Ye San datang mengunjunginya sekali. Yang Chen tahu bahwa Ye San sangat berterima kasih. Selain itu, ada Zhao Tong. Zhao Tong belum berhasil dipromosikan menjadi diaken senior, dan bahkan beberapa hari yang lalu, ia dan beberapa anteknya diusir dari keluarga Liu. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam tertawa. Sebagian besarnya dilakukan oleh Liu Feiyan. Liu Feiyan pasti melihat Zhao Tong berlutut untuk meminta bantuan Zhang Feng hari itu, dan dia pasti akan menyelidikinya. Jika dia menemukan hubungannya dengan Zhang Feng, bagaimana mungkin Zhao Tong tidak dikeluarkan? Dengan cara ini, waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, status dan kedudukan Yang Chen di keluarga Liu meningkat pesat, dan ia menjadi tokoh paling terkemuka di keluarga Liu. Setiap orang yang melihatnya harus dengan hormat memanggilnya Tuan Yang Chen. Yang Chen tidak sepenuhnya bermalas-malasan akhir-akhir ini. Sambil memulihkan tenaganya, ia juga mencari informasi tentang tas penyimpanan obatnya yang hilang, tombak pembunuh dewa, dan juga tentang Murongqi. Sebenarnya, kantong penyimpanan obat bukanlah yang paling ia pedulikan. Kuncinya adalah tombak pembunuh dewa dan Murongqi. Namun sayangnya, meskipun ia kini telah pulih ke tahap Mahayana, bagaimana ia bisa menemukan informasi akurat di tempat kecil seperti keluarga Liu? Yang Chen juga ingin menunggu sampai kekuatannya kembali ke puncaknya sebelum membuat rencana apapun. Begitulah, beberapa hari berlalu. Sekelompok orang tiba-tiba muncul di atas keluarga Liu. Kelompok orang ini memiliki aura yang luar biasa. Yang Chen melihat ke sekeliling dan merasakan aura nirvana yang menakjubkan terpancar dari mereka. Ada dua tahap nirvana, tetapi tahap yang berada di kepala tahap nirvana seharusnya memiliki lebih dari 10.000 prasasti Dao, yang jauh di luar jangkauan Liu Jinghong dari keluarga Liu. Yang Chen memikirkannya sejenak dan memahami sebagian besarnya. Mungkinkah itu keluarga He? Ternyata, tebakannya benar. Dia membantu Liu Feiyan membunuh He Wenkui.
Mustahil bagi keluarga He untuk sama sekali tidak mengetahui masalah ini. Karena mereka tahu tetapi tetap diam, jelas tidak mungkin keluarga besar akan melakukannya. Pihak lain sebaiknya menunggu secara diam-diam untuk mendapatkan kesempatan mempersiapkan diri, menunggu pukulan berat untuk membalas dendam terhadap keluarga Liu. Jelas, pukulan itu telah tiba. Ia kini telah mencapai tahap Mahayana, dan ia sangat memahami situasi keluarga Liu. Di keluarga Liu, hanya ada Liu Jinghong yang berada di tahap Nirvana. Keluarga He juga hanya memiliki satu periode Nirvana. Namun dilihat dari penampilan He Wenkui yang tak kenal takut saat itu, keluarga He memiliki keuntungan atas keluarga Liu karena keluarga He cukup beruntung telah menyelamatkan seorang master tahap Nirvana dari Sekte Yunhua. Nama orang ini adalah Yang Mulia Tianhe. Meskipun mereka berdua berada di tahap Nirvana, pihak lainnya berasal dari Sekte Yunhua dan kekuatannya jelas luar biasa. Menurut dugaan Yang Chen, orang dengan lebih dari 10.000 prasasti Tao ini jelas lebih kuat daripada Liu Jinghong dan kepala keluarga He. Dia seharusnya adalah Tianhe Zhenren. Dia tidak terburu-buru pergi. Lagi pula, dia masih dalam tahap pencerahan, dan apapun yang terjadi, bukan gilirannya untuk ikut campur. Mari kita lihat pilihan apa yang diambil keluarga Liu. Bagaimana mungkin Liu Jinghong tidak menyadari fluktuasi ini? Bersama Liu Feiyan, ia terbang dan tiba di langit. Liu Jinghong, kamu masih berani keluar. Kepala keluarga He berdiri bersama Yang Mulia Yu Tianhe, menatap langsung ke arah Liu Jinghong dan memarahinya dengan marah. Ketika Liu Jinghong melihat Yang Mulia Tianhe, hatinya terguncang. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Salam, Yang Mulia Tianhe." Kemudian dia menatap patriark keluarga He dan berkata dengan suara dingin, "He Yisheng, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku." Wajah He Yisheng muram, dan dia berkata dengan dingin, "Liu Jinghong, jangan tanya aku kalau kau sudah tahu jawabannya. Apa anakku mati di tanganmu?" Mendengar ini, Liu Jinghong mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, "He Yisheng, putramu dan Taois jahat itu bersikap agresif terhadap putriku. Putriku menyerang mereka terlalu keras dan tanpa sengaja membunuh mereka. Pedang tidak punya mata, jadi kau tidak bisa menyalahkan putriku, kan?" Dia tahu bahwa He Yisheng membawa Tianhe Zun bersamanya untuk menekannya, tetapi jika dia benar-benar menyerah, keadaan akan menjadi lebih buruk. Lagi pula, fakta bahwa He Wenkui meninggal di tangan keluarga Liu hampir pasti dan tidak mungkin salah. Justru karena alasan inilah ia merasa lebih dibenarkan. Lagi pula, keluarga Liu tidak bersalah atas insiden hari itu. Ia tidak percaya guru Tianhe berani membantu He Yisheng secara terbuka. Ketika He Yisheng mendengar Liu Jinghong mengatakan hal ini, dia menggertakkan giginya penuh kebencian dan melotot ke arahnya, "Liu Jinghong, anakku benar-benar mati di tangan keluarga Liumu." "He Yisheng." Yang Mulia Tianhe mengibaskan lengan bajunya dan berkata menenangkan, "He Yisheng, tenanglah." He Yisheng akhirnya memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan berkata, "Yang Mulia Tianhe, saya kurang tenang." Tianhe Zun berkata tanpa ekspresi, "He Wenkui ini juga muridku. Aku datang ke sini hari ini untuk membuat keputusan bagi muridku. Tuan Liu, bolehkah?" "Tentu saja tidak ada masalah dengan ini," Liu Jinghong mengerutkan kening. Yang Mulia Tianhe berkata dengan suara lirih, "Mustahil putrimu membunuh muridku dan anjing Tao yang jahat itu. Kalau memang putrimu pelakunya, lupakan saja, tapi jelas orang lain. Aku, Yang Mulia Tianhe, menginginkan orang ini. Kalian berdua setidaknya harus memberinya wajah kecil ini." Ekspresi Liu Jinghong menunjukkan bahwa ia sudah tergoda. Jika hanya dengan menyerahkan Yang Chen saja dapat memulihkan kedamaian bagi keluarga Liu, tentu saja itu akan menjadi hal yang luar biasa. Namun, raut wajah Liu Feiyan membeku, dan ia berteriak, "Taois anjing jahat dan He Wenkui memang telah kubunuh. Aku memiliki jimat pemberian ayahku di tubuhku, yang dapat menyelamatkan nyawaku dan melawan balik di saat kritis. Begitulah caraku membunuh Taois anjing jahat dan He Wenkui. Liu Feiyan, jika kau ingin berbohong, katakan saja dengan tertib. Aku sendiri sudah ke tempat kejadian dan melihatnya. Tidak ada jejak fluktuasi prasasti Dao tingkat Nirvana. Yang auranya lebih kuat adalah orang kuat di tingkat pencerahan. Liu Feiyan, aku sarankan kau menyerahkan orang itu dengan patuh," kata Yang Mulia Tianhe dingin. Liu Jinghong menatap putrinya dan mengirim pesan padanya. Namun Liu Feiyan menggertakkan giginya. Dia selalu tahu benar dan salah, jadi bagaimana mungkin dia mengkhianati Yang Chen? Jika dia benar-benar menyerahkan Yang Chen, bukankah itu berarti Yang Chen telah menyelamatkan hidupnya, dan dia bersikap tidak tahu berterima kasih? Liu Feiyan mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara tegas, "Yang Mulia Tianhe, maafkan saya karena mengecewakan Anda. Tidak ada orang kuat lain di klan kami. Memang sayalah yang membunuh pendeta Tao anjing jahat dan murid Anda, He Wenkui, hari itu. Jika Anda memiliki masalah, datanglah kepada saya." Aura Yang Mulia Tianhe tiba-tiba menyebar, memancarkan aura jahat dan kejam. Oke, Liu Feiyan, kau cukup berani.
Dalam kasus ini, aku akan menghukum keluarga Liu Mu karena menyembunyikan kejahatan. Hari ini, rasanya tidak masuk akal bagi keluarga Liu Mu untuk tidak membayar sesuatu. Yang Mulia Tianhe menghela napas. Hal ini membuat Liu Jinghong ketakutan hingga ia pun ketakutan. Ia merasakan teror dari Yang Mulia Tianhe dan sulit baginya untuk melawan. Mengingat banyaknya prasasti Dao pada lawan, dia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Hal ini membuatnya panik, dan dia ingin membujuk putrinya, dan bahkan ingin langsung mengakui Yang Chen. Pada saat yang sama, Yang Chen juga melihat pemandangan ini. Liu Feiyan ini, aku sangat terbantu untuk menyelamatkannya, gumam Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun Liu Jinghong tampaknya ingin mengaku, Liu Feiyan bersikeras, dan ini sudah cukup baginya untuk membela keluarga Liu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Tianhe tidak lagi memberikan penjelasan apapun. Kalau kau tidak terima tawaranku, aku akan menghukummu. Pertama-tama, aku akan menghabisi ratusan nyawa dari keluarga Liu Mu. Yang Mulia Tianhe memberi isyarat untuk bertindak. Hal ini membuat ekspresi Liu Feiyan tergerak, karena tempat di mana Tianhe Zun beraksi persis berada di tempat kerabatnya berada. Jika Yang Mulia Tianhe menutup matanya dan membunuh ratusan dari mereka terlebih dahulu, saudara laki-lakinya dan kerabatnya mungkin akan jatuh ke tangannya. Tidak, Liu Feiyan berteriak dengan marah. Liu Jinghong hendak menghentikannya, tetapi He Yisheng mencibir dan berdiri di depannya. Kamu, Liu Jinghong sangat marah. He Yisheng berkata dengan nada sinis, Liu Jinghong, keluarga Liu Mu berani melindungi para penjahat. Sekarang Tuan Yun Huazong sudah bertindak sesuai hukum, apa kau masih berani ikut campur? Tepat ketika Yang Mulia Tianhe hendak menghancurkan suatu area dengan satu gerakan, seberkas cahaya menyambar lewat dengan jentikan jarinya, dan serangan dari Yang Mulia Tianhe langsung sepenuhnya diratakan dan lenyap tanpa jejak. Murid Tianhe Venerable yang terkejut itu mengecil, dan dia menjadi pucat karena takut, siapa itu? Gulungan. Dalam benak Yang Mulia Tianhe, suara bagaikan guntur meledak. Seketika, aura mengerikan menyelimutinya bagai mimpi buruk. Kekuatan ini bahkan membuatnya merasa tercekik, dan ia bahkan tak berani berpikir untuk melawan. Tahap Mahayana. Yang Mulia Tianhe secara tidak sadar mengira itu adalah ilusi. Namun, perasaan ini begitu nyata sehingga ia tak berani menyangkalnya. Keluarga Liu ini memang memiliki seorang kultivator Mahayana. Senior, siapa Anda? Saya bawahan Tuan Long Yun. Saya tidak tahu Anda ada di sini untuk melindungi keluarga Liu. Saya harap Anda bisa datang menemui saya. Mungkin saya pernah mendengar tentang Anda dari Tuan Tianzun. Tuan Tianhe membungkuk ke udara, berbicara dan bertingkah seperti orang bodoh, yang benar-benar membingungkan semua orang. Semua orang yang menyaksikan adegan ini menjadi bingung. He Yisheng, Liu Jinghong, dan Liu Feiyan semuanya terdiam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Liu Jinghong kebingungan dan hanya mendengar Yang Mulia Tianhe mengatakan bahwa ada seorang guru Mahayana yang kuat yang melindungi keluarga Liu mereka, tetapi dia sendiri tidak tahu bahwa keluarga mereka mendapat perlindungan dari seorang guru Mahayana yang kuat. Melihat ekspresi ketakutan Yang Mulia Tianhe, tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi hingga membuatnya begitu ketakutan. Yang Mulia Tianhe sekarang melihat sekeliling dengan ekspresi gugup di wajahnya, takut kalau-kalau guru Mahayana misterius ini akan marah dan menghukumnya. Namun, hukuman itu tak kunjung datang. Yang datang kemudian hanyalah suara bagai guntur yang menggelegar di benaknya. Saya sedang berkultivasi di sini dan tidak ingin diganggu. Mengenai urusan keluarga Liu hari ini, segera pergi. Jika kau masih ingin menyelamatkan diri, cepatlah menghilang dari hadapanku. Setelah mendengar kata-kata ini, Yang Mulia Tianhe menjadi ketakutan setengah mati. Bahkan wajah tuanku tidak ada gunanya. Ia tak berani bicara omong kosong lagi. Orang ini tak menunjukkan wajah aslinya, jadi ia tak punya pilihan selain berkata dengan hormat, kalau begitu, aku akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggumu berlatih di sini. Saat berbicara, Yang Mulia Tianhe berkeringat dingin dan berteriak, He Yisheng, kenapa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak ikut denganku? He Yisheng kebingungan saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang Mulia Tianhe, Anda. Saya belum selesai mengurus urusan putra saya. Putramu, kan? Baiklah, kau tinggallah di sini dan urus sendiri. Aku ingin tahu apakah nyawa putramu lebih penting, atau keluarga Hemu. Aku tidak akan mengurus urusanmu. Yang Mulia Tianhe berbalik dan pergi. Hal ini membuat He Yisheng ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin ia berani tinggal? Ia gemetar dan berkata cepat, Yang Mulia Tianhe, mohon tunggu sebentar. Tunggu aku. Dia benar-benar ketakutan dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia segera pergi. Liu Jinghong dan Liu Feiyan berpura-pura tenang, seolah-olah mereka benar-benar memiliki kartu truf di lengan baju mereka, tetapi setelah He Yisheng dan Tianhe Zunzun pergi, mereka berdua tampak terkejut. Feiyan, tahukah kau siapa ahli tingkat Mahayana ini?
Atau apakah kau begitu melindungi ahli tingkat pencerahan bernama Yang Chen di awal karena kau tahu ada ahli tingkat Mahayana yang begitu misterius? Liu Jinghong sangat bingung. Liu Feiyan juga diam-diam terkejut. Ayah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, aku bersikeras melindungi Yang Chen karena itu masalah prinsip. Sekarang aku takut ayah akan menyalahkanku karena tidak dewasa. Ini, Liu Jinghong kebingungan sejenak, siapa gerangan orang yang menakuti Yang Mulia Tianhe ini? Sambil berbicara, ia segera berdiri dan membungkuk hormat ke udara, saya ingin tahu siapa guru senior yang diam-diam melindungi keluarga Liu saya. Saya harap Anda bisa keluar dan menunjukkan diri. Orang yang melindungi keluarga Liu tentu saja Yang Chen. Dengan kultivasi Yang Chen yang telah pulih, tidak akan mudah untuk menakuti seorang Tianhe Venerable biasa. Ia melakukan ini karena Liu Feiyan bersikeras melindunginya, yang membuatnya tiba-tiba merasa sedikit hangat, dan ia bersedia melindungi keluarga Liu. Kalau tidak, jika Liu Feiyan sendiri tidak terlibat, tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal dalam keluarga Liu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk saat ini, tidak perlu muncul. Dia bukan orang yang suka pamer. Dan sekarang, sebelum kultivasinya pulih sepenuhnya, lebih baik dia tidak menonjolkan diri. Setelah pikiran itu muncul dalam benaknya, Yang Chen memilih tetap diam. Hal ini membuat Liu Jinghong berdiri canggung cukup lama. Tidak ada yang berdiri, jadi ia hanya bisa batuk 2 kali dan berbalik tanpa daya. Sepertinya senior ini tidak mau keluar dan menemuiku. Liu Jinghong penuh kecurigaan, siapa sebenarnya orang ini? Ayah, mungkinkah Yang Chen? Liu Feiyan mengerutkan kening, dia juga menyembunyikan kekuatannya dariku terakhir kali. Lagi pula, fakta bahwa dia dengan mudah menghadapi beberapa ahli tahap pencerahan sungguh luar biasa. Mungkinkah dia? Menurutku, seharusnya bukan anak ini. Anak ini terlalu muda, dan mencapai tahap pencerahan sudah merupakan puncak kultivasinya, tetapi masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Aku khawatir asal-usul anak ini sungguh tidak sederhana. Kalian harus tahu bahwa orang ini telah mencapai tahap pencerahan di usia yang begitu muda dan memiliki bakat yang luar biasa. Siapa yang bisa percaya bahwa dia tidak memiliki latar belakang? Liu Jinghong mengerutkan kening dan berkata. Liu Feiyan tiba-tiba menyadari, ayah, mungkinkah ada seorang kultivator Mahayana di balik orang ini? Kemungkinan besar begitu. Tentu saja, ini hanya tebakan. Kemungkinannya memang tidak tinggi, tapi apapun yang terjadi, sebaiknya kau berteman dengan si kecil Yang Chen ini. Liu Jinghong menyentuh kemungkinan itu dan menyampaikan pesan itu kepada Liu Feiyan. Yang Chen tidak menyadari mereka berdua berbisik-bisik. Jika dia tahu mereka berpikir seperti ini, dia mungkin akan bingung. Seperti halnya dengan Yang Chen, kemunculan pendeta Tianhe hanyalah sebuah episode kecil. Di matanya, tahap nirvana dengan hanya puluhan ribu niat dao tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Yang paling dipedulikan Yang Chen sekarang adalah kultivasinya sendiri. Keluarga Liu menjadi rumahnya di dimensi ini. Dengan statusnya saat ini, mudah baginya untuk melakukan apapun yang ia inginkan di keluarga Liu, mengembangkan dirinya, dan melakukan apa yang ia inginkan. Terlebih lagi, sikap Liu Feiyan terhadapnya jelas telah membaik secara signifikan sejak hari itu, dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan Liu Feiyan, jadi itu tidak mengejutkannya. Namun, terhadap Liu Feiyan, ia hanya memiliki hati yang bersyukur, dan tidak memiliki banyak pikiran lain. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Selama bulan ini, Yang Chen diam-diam mengumpulkan berbagai bahan, dan kemudian, setelah mengumpulkannya, dia berhasil memurnikan pil lainnya, dan nyaris pulih ke alam yang tidak dapat kembali. Namun, masih ada celah dari puncak. Puncaknya mungkin seharusnya berada di puncak wilayah tanpa batas sekarang. Dan sekarang, saya baru berada di tahap awal alam tanpa alam, dan saya belum bisa menggunakan aturan secara fleksibel dan bebas. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menyerah begitu saja, jadi dia memburu beberapa kelompok monster di hutan beku kuno ini. Namun, monster tingkat tertinggi di hutan kuno Frost hanya berada di tahap nirvana, yang menyulitkan Yang Chen untuk bertindak. Lagi pula, hanya ada beberapa monster tahap nirvana di hutan kuno Frost, dan akan terlalu tidak adil untuk membunuh mereka semua. Oleh karena itu, Yang Chen juga mulai khawatir. Kini, ia harus fokus pada jangka panjang. Keluarga Liu saja sudah berjuang keras untuk mendukungnya memulihkan kekuatan penuhnya, apalagi mendukungnya menemukan tombak pembunuh dewa dan Murongqi. Namun, ia tidak tahu bagaimana melakukannya saat ini. Karena keluarga Liu sudah pulih, ia harus memikirkannya matang-matang. Dia baru saja pulih dari kondisi tidak bisa kembali dan belum lama mulai berlatih ketika masalah muncul di seluruh keluarga Liu. Masalah ini masih terkait dengan Sekte Yunhua. Namun, jumlah orang yang datang kali ini jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Terlebih lagi, tidak ada anggota keluarga He di antara mereka, hanya 2 orang dari Sekte Yunhua. Salah satunya adalah pendeta Tianhe yang dikenal Yang Chen saat dia datang ke sini terakhir kali.
Orang yang satunya berdiri dengan tangan di belakang punggung, janggutnya berkibar tertiup angin, dan ia memancarkan aura yang menakjubkan. Ternyata ia telah mencapai tingkat kultivasi Mahayana, yang lebih tinggi daripada orang lain. Kekuatan panggung Mahayana yang datang ke pertempuran ini dan pencegahan yang diberikannya membuat seluruh keluarga Liu bergidik ketakutan. Yang Mulia Tianzun, ini guru yang saya temui di sini terakhir kali, kata Yang Mulia Tianhe dengan hormat. Jelas, orang ini adalah Long Yun Tianzun yang disebutkannya terakhir kali. Kini setelah mereka berdua muncul, keluarga Liu tentu saja tak mungkin tak menyadarinya. Dalam sekejap, Liu Jinghong dan Liu Feiyan melesat dan melompat ke hadapan mereka berdua. Ini, Liu Jinghong terkejut dan buru-buru membungkuk hormat, junior memberi salam kepada senior Long Yun Tianzun dan Tuan Long He Tianzun. Saya ingin tahu apakah kalian berdua datang ke sini untuk suatu tujuan. Long Yun Tianzun tetap tenang dan berkata dengan nada dingin, kalian berdua, jangan gugup. Kunjunganku hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu, dan aku tidak ingin merepotkan mereka. Aku hanya ingin bertemu dengan pelindung keluarga Liu. Ini, Liu Jinghong merasa malu sejenak. Jangan khawatir, aku tidak mencarinya dengan niat jahat, aku hanya ingin meminta sesuatu. Ada guru seperti itu di negeri Tailiku, dan sebagai guru sekte Yunhua, rasanya tidak masuk akal bagiku untuk tidak menemuinya, kata Long Yun Tianzun sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Liu Jinghong tentu saja tahu semua ini. Bahkan, ia sudah menduganya sebelumnya. Ada seorang kultivator tingkat Mahayana di keluarga Liu mereka, yang mungkin membuat kultivator tingkat Mahayana dari sekte Yunhua khawatir. Lagi pula, ada seorang guru Mahayana yang sakti di sini. Apapun yang terjadi, mustahil baginya untuk diabaikan begitu saja. Namun, yang membuatnya khawatir adalah ia tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut pakar Mahayana ini. Bahkan sulit baginya untuk menghubunginya, apalagi mengambil keputusan untuknya. Jelas tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang masalah ini. Liu Jinghong hanya bisa menelan ludah dan berkata, Tuan-tuan, bukan berarti saya tidak punya keputusan akhir dalam masalah ini. Ini hanya urusan senior. Saya benar-benar tidak bisa ikut campur. Aku tahu tentang masalah ini. Minggirlah dan biarkan aku mengurusnya sendiri. Long Yun Tianzun mengerutkan kening. Orang ini sungguh tidak sopan padanya. Lagi pula, dia adalah seorang mahaguru surgawi tingkat Mahayana. Dia sudah menunggu di sini begitu lama, tetapi bahkan tidak memberinya sepatah kata pun. Apa dia tidak menganggap dirinya serius? Ekspresi Long Yun Tianzun dipenuhi amarah saat ini, jiwanya terpecah, dan dia berencana menarik Yang Chen keluar dengan paksa. Namun, ketika jiwanya terpencar, ia mendapati jiwanya kosong. Belum lagi orang-orang, ia bahkan tak melihat bayangan apapun. Periode Mahayana yang mana? Bahkan tidak ada satupun periode Mahayana. Hal ini membuat Long Yun Tianzun tidak mau menyerah, jadi dia memindainya lagi. Bagaimana mungkin? Mungkinkah alam spiritual orang ini masih lebih tinggi dariku? Long Yun Tianzun tiba-tiba kehilangan warna. Matanya berputar, dan dengan marah, ia berkata dengan kejam, Tuan, karena Anda berada di negeri Taili, Anda berada di bawah kendali sekte Yunhua saya. Sekarang Anda tidak muncul untuk menemui saya di negeri Taili. Apakah Anda tidak menganggap serius sekte Yunhua saya? Atau apakah Anda ingin menjadi musuh saya? Liu Jinghong dan Liu Feiyan berkeringat deras. Siapakah ahli ini? Dia tetap tenang bahkan ketika Long Yun Tianzun datang untuk mengundangnya secara pribadi. Dia tidak menunjukkan niat untuk keluar menemui mereka. Hal ini membuat mereka berdua ketakutan. Tianhe Zun baik-baik saja, tetapi jika Long Yun Tianzun marah, seluruh Yue Cheng akan hancur, apalagi keluarga kecil Liu mereka. Long Yun Tianzun sudah terbakar amarah. Ia menggunakan sekte Yunhua untuk menekan orang lain, dan sikap dingin yang terpancar darinya juga menunjukkan bahwa ia tidak sabar. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti guntur di langit. Menjadi musuh sekte Yunhuamu. Aku tidak tahu seperti apa sekte Yunhua itu, tapi kalau kau bisa mewakili sekte Yunhua, aku sungguh tidak menganggapnya serius. Kau ingin mengundangku bertemu denganmu. Kau tidak memenuhi syarat. Mintalah para tetuamu untuk datang. Suara dingin tiba-tiba keluar seperti guntur, meledak tepat di telinga Tianhe Venerable dan Long Yun Tianzun. Ketika suara ini menyebar, ia mengandung kekuatan prasasti Dao yang melampaui tahap Mahayana, menyebabkan Long Yun Tianzun segera mundur dan gemetar seluruhnya. Tidak ada alam. Pupil mata Long Yun Tianzun tiba-tiba mengecil, dan dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Ekspresi Liu Jinghong dan Liu Feiyan juga berubah. Keluarga Liu mereka ternyata punya Master Tianzun. Lagi pula, dilihat dari perubahan ekspresi Long Yun Tianzun, dia sebenarnya ahli tanpa ranah. Tianhe Zun juga tercengang. Sekarang ia bersyukur bahwa ahli tanpa ranah itu tidak menamparnya sampai mati. Kalau tidak, jika ia benar-benar mati, dengan kultivasi tanpa ranahnya, ia takut sekte Yunhua mungkin tidak akan benar-benar membelanya.
Long Yun Tianzun juga sangat bingung, dan ia segera membungkuk karena terkejut. Saya tidak tahu bahwa Anda, senior, sedang berkultivasi dalam pengasingan di sini. Saya harap Anda memaafkan saya. Mengingat status saya, memang agak terburu-buru meminta Anda untuk keluar dari pengasingan. Saya akan kembali dan memberi tahu leluhur kita, dan mereka pasti akan menyambut Anda dengan sangat khidmat untuk mengunjungi negeri Taili. Setelah selesai berbicara, Long Yun Tianzun hanya mengedipkan mata pada Tian He Zunze, dan melihat Yang Chen berhenti berbicara, dia pun segera pergi. Setelah keduanya pergi, Liu Jinghong dan Liu Feiyan semakin bingung. Mereka saling berpandangan, tidak tahu bahwa keluarga Liu mereka memiliki guru seperti itu. Tak terbatas. Bagi mereka, tempat itu tampak sangat jauh, tetapi bagaikan keberadaan Tuhan. Orang yang memaksa Long Yun Tianzun mundur tentu saja Yang Chen, yang kultivasinya telah pulih ke tingkat tertinggi. Yang Chen memikirkannya berulang kali. Melihat Long Yun Tianzun datang, ia tak bisa berhenti memikirkan Sekte Yunhua. Sekte Yunhua bukanlah musuhnya, jadi ia bisa memanfaatkannya. Kalau tidak, saat dia berada di keluarga Liu, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada di galaksi Taiyuan, yang sungguh mengkhawatirkan. Namun, seperti yang dia katakan, akan terlalu memalukan baginya untuk diundang keluar oleh seorang kultivator Mahayana belaka. Terlepas dari ada atau tidaknya kultivator tingkat raja di Sekte Yunhua, Yang Chen, yang kini telah pulih ke alam tak terbatas, tidak takut pada mereka. Untuk mengundangnya keluar, ia setidaknya harus berada di alam tak terbatas. Harus saya katakan, Sekte Yunhua tampaknya benar-benar ingin mengundangnya keluar. Hanya beberapa hari setelah kepergian Long Yun Tianzun, aura mengejutkan muncul dari kejauhan. Kali ini, bahkan Tian He Zun pun tidak memenuhi syarat untuk datang, dan Long Yun Tianzun hanyalah salah satu dari sekian banyak kultivator Mahayana yang berperan sebagai penolong. Kedatangan segerombolan orang berkuasa ini membuat keluarga Liu ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan Liu Jinghong begitu takut sehingga dia segera membawa banyak tetua keluarga Liu untuk menemui mereka, agar terhindar dari hukuman oleh Sekte Yunhua karena tidak cukup mengerti. Setelah keluar, pupil mata Liu Jinghong mengecil. Melihat orang kuat yang dikirim oleh Sekte Yunhua, seluruh tubuhnya gemetar dan ketakutan. Sekte Yunhua sebenarnya mengirimkan beberapa master Mahayana yang kuat kali ini. Dan, yang paling penting adalah dia hanya mendengar tentang orang terkuat di antara kelompok keluarga Liu secara langsung dalam legenda. Ia bermata elang dan alis putih, tingginya 6 kaki, dan bertubuh kekar. Tuan Elang Putih, leluhur tanpa batas, dalang di balik seluruh Sekte Yunhua dan salah satu dari sedikit leluhur tanpa batas yang tersisa di Sekte Yunhua, adalah makhluk terkuat yang masih hidup di negeri Taili. Kata-katanya adalah bahwa di negeri Taili, siapapun yang ia inginkan untuk hidup akan hidup, dan siapapun yang ia inginkan untuk mati akan mati. Keberadaan setingkat ini hanya bisa digambarkan sebagai mitos. Setidaknya di mata Liu Jinghong dan Liu Feiyan, White Eagle Heavenly Venerable adalah keberadaan yang hidup dalam legenda. Sekarang setelah mereka mendapat kesempatan untuk melihatnya, keduanya tiba-tiba menegang. Setelah beberapa saat, Liu Jinghong akhirnya bereaksi dengan gemetar, dan buru-buru memimpin anak buahnya untuk berteriak, Junior memberi penghormatan kepada Tuan Elang Putih. White Eagle Heavenly Venerable memancarkan aura samar yang tak terbatas, melihat sekeliling, dan mengabaikan Liu Jinghong dan Liu Feiyan. Sebaliknya, ketika jiwanya dilepaskan, ia pertama kali mencari lokasi Yang Chen. Namun, setelah mengamati sekeliling, jiwanya tidak menemukan jejak Yang Chen. Ia pun menutup matanya setengah, diam-diam terkejut. Dia tidak dapat menemukan Yang Chen, tetapi dia dapat merasakan dengan jelas bahwa ada orang kuat di dekatnya, yang sengaja dilakukan oleh Yang Chen, yang berarti alam spiritual Yang Chen lebih tinggi daripada dirinya. Anda tidak ada kegiatan hari ini. Saya, Yang Mulia Surgawi Elang Putih, atas nama Sekte Yunhua, ingin mengundang rekan Taois ini untuk datang dan menemuinya. Sekte Yunhua kami selalu ramah tamah. Akan sangat disayangkan jika kami tidak memberikan keramahan yang penuh perhatian kepada orang yang luar biasa dan berkuasa seperti Anda yang telah menginjakan kaki di Sekte Yunhua kami. Sambil berbicara, White Eagle Heavenly Venerable menangkupkan kedua tangannya, menunjukkan rasa hormat di antara rekan-rekannya dan memberikan Yang Chen cukup muka. Setelah menyelesaikan semua ini, ia mengedipkan mata kepada para Mahayana Heavenly Masters di belakangnya. Para Mahayana Heavenly Masters ini tentu saja mengerti maksudnya, dan segera membungkuk memberi isyarat hormat kepada Suhu dengan hormat. Hal ini membuat Liu Jinghong dan Liu Feiyan terkejut. Mereka sebenarnya cukup penasaran tentang siapa orang misterius dan berkuasa ini. Mengapa pihak lain melindungi keluarga Liu sejak awal? Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya berencana pergi ke Sekte Yunhua untuk melihatnya, tetapi dia khawatir penampilannya akan terbongkar, yang akan benar-benar membuat keluarga Liu takut. Tapi sekarang jelas tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Elang Putih Tianzun sudah cukup bermartabat.
Jika dia tidak muncul, akan terlihat bahwa dia benar-benar tidak bermartabat. Memikirkan hal ini, Yang Chen berdiri dengan lembut dan berkata dengan tenang, karena Yang Mulia Surgawi Elang Putih telah mengundang saya dengan begitu hangat, maka tidak ada alasan bagi Yang untuk tidak datang. Baiklah, saya akan pergi ke Sekte Yunhua dan duduk sebentar. Mendengar ini, Long Yun Tianzun diam-diam terkejut. Orang yang berbicara saat itu bukanlah suara ini. Pada saat yang sama, Liu Jinghong dan Liu Feiyan juga terdiam. Karena suara ini persis suara Yang Chen. Kali ini Yang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun. Terakhir kali ia mengubah suaranya, kali ini kembali seperti semula. Ketika suara itu berakhir, dia pun berjalan keluar rumah perlahan-lahan, melangkah maju, dan muncul di hadapan semua orang. Saat penampakannya terungkap, orang yang paling terkejut adalah anggota keluarga Liu yang terdiam tak jauh dari situ. Tak seorang pun percaya bahwa Yang Chen, yang mereka perlakukan sebagai tamu kehormatan, ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Orang ini sebenarnya adalah ahli misterius tanpa batas. Tidak ada batas. Yang Chen memang memancarkan aura yang sebanding dengan alam tanpa batas, ini tidak mungkin salah. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak dapat dipercaya jadinya. Bahkan White Eagle Heavenly Venerable mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Usia Yang Chen ternyata semuda itu. Seorang Wujing saja sudah cukup menggemparkan di negeri Taili, tetapi Wujing yang masih muda. Yang Mulia Surgawi Elang Putih juga menyadari keseriusan masalah ini dan segera membungkuk, berkata, rekan Daois yang masih sangat muda. Ini benar-benar membuatku merasa sedikit malu. Kalau soal kultivasi, bagaimana bisa seseorang menilai level berdasarkan usia? Rekan Taois Baiying, Anda benar-benar bercanda, kata Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Hahaha, aku suka mendengarkan apa yang dikatakan rekan Daois Yang. Aku dan rekan Daois langsung cocok sejak pertama kali bertemu. Bagaimana kalau kau kembali ke Sekte Yunhuaku? Kita akan punya banyak waktu untuk mengobrol. Elang Putih Tianzun mengelus jenggotnya. Yang Chen tersenyum santai, kalau begitu, silakan. White Eagle Lord melambaikan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Yang Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Liu Feiyan dan Liu Jinghong yang tidak jauh. Ketika dia menatap mereka berdua lagi, dia disambut dengan ekspresi keheranan yang amat sangat. Wajah Liu Feiyan memucat. Saat pertama kali bertemu Yang Chen, ia merasa bahwa Yang Chen adalah putri seorang kaisar, dan menyelamatkan Yang Chen hanyalah sebuah tindakan amal. Ia tidak menyangka pihak lain bisa dibandingkan dengan dirinya. Namun, ketika mereka bertemu lagi, Yang Chen telah menjadi seorang kultivator yang kuat di tahap pencerahan. Namun, saat itu, ia masih merasa bahwa sebagai anggota keluarga Liu, status dan posisinya tidak kalah dari Yang Chen. Baru setelah insiden dengan orang kuat misterius itu, ia mulai samar-samar merasa bahwa Yang Chen tidak sederhana, dan ia mulai menghormati dan mengaguminya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia dan Yang Chen sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Orang ini, yang telah mencapai alam kultivasi di usia yang begitu muda, berada jauh di luar jangkauannya. Yang Chen tampak tenang dan tenang. Setelah melirik Liu Feiyan, ia berbalik. Baru ketika hendak pergi dia berkata, keluarga Liu sangat baik padaku beberapa hari terakhir ini. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, entah disengaja atau tidak, bagaimana mungkin White Eagle Heavenly Venerable tidak tahu apa yang dia maksud. Yang Chen sengaja mempromosikan keluarga Liu dan ingin memberinya muka. Meskipun tampak tenang, dia sudah punya ide. Rombongan itu pergi secepat yang mereka janjikan, dan dalam sekejap mata mereka telah meninggalkan Yue Cheng. Ketika mereka muncul kembali tak lama kemudian, mereka telah menginjakan kaki di sebuah gunung yang diselimuti awan dan kabut. Melihat ke bawah, tidak sulit untuk menganalisis bahwa tempat ini adalah Sekte Yunhua. Ketika semua orang kembali, banyak murid dari Sekte Yunhua segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Salam, para tetua." Selamat datang kembalinya leluhur ke gunung. White Eagle Lord menggerakkan bibirnya sedikit dan memberi perintah kepada orang-orang di bawah. Ia memimpin Yang Chen mendaki gunung, sementara Long Yun Tianzun mundur perlahan dan berhenti di puncak gunung. Tak lama kemudian, beberapa pelayan datang dengan cepat. Di antara mereka adalah Tian Hezun, yang bahkan bisa menentukan nasib keluarga Liu dan He. Tian Hezun sekarang melangkah maju dan berkata dengan sopan kepada Long Yun Tianzun sambil tersenyum dan hormat, Tuan Long Yun, apa instruksi Anda? Long Yun Tianzun berkata tanpa ekspresi, sedangkan untuk keluarga Liu, mari kita nyatakan mereka sebagai kekuatan tambahan dari Sekte Yunhua kita. Apa? Tian Hezun tiba-tiba kehilangan warnanya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu bilang paling-paling kamu hanya akan mempertimbangkan keluarga He? Sebelumnya, hanya keluarga He yang mempertimbangkan, tetapi sekarang, keluarga Liu langsung dimasukkan sebagai kekuatan tambahan tanpa mempertimbangkannya. Bagaimana mungkin Yang Mulia Tian He tidak memenuhi keraguan? Long Yun Tianzun mengerutkan kening, dan terlalu malas untuk menjelaskan.
Namun, melihat ekspresi bingung Tian Hezun, ia meyakinkan kepala dan berkata, senior yang ini sepertinya sangat menghormati keluarga Liu. Apakah kau mengerti maksudnya? Tetapi aku sudah berjanji pada keluarga He, yang mulia Tian He tampak enggan. Long Yun Tianzun tiba-tiba merasa sedikit marah, kau berjanji pada keluarga He. Tian He, aku tidak menjelaskannya dengan jelas, tapi kau masih belum mengerti. Biar ku perjelas, kau pikir kau siapa? Kau berjanji pada keluarga He, lalu kenapa? Kapan kau pernah memegang kendali atas Yue Cheng? Yang mulia Tian He sangat malu karena dimarahi oleh Yang mulia Long Yun sehingga dia tidak berani berpikir. Ekspresi Long Yun Tianzun acuh tak acuh. Senior Yang, sebagai wilayah tanpa batas, jika kau bisa mempertimbangkan untuk membantu Sekte Yunhua kita, apa saja kekuatan yang berafiliasi dengan kepentingan Sekte Yunhua kita. Bahkan jika keluarga He hancur besok, para leluhur tidak akan mempermasalahkannya. Pikirkan baik-baik peran apa yang akan kau mainkan. Selain itu, untuk Liu Feiyan, ketika aku pergi, aku sepertinya melihat senior yang lebih memperhatikannya. Mari kita rekrut dia ke dalam grup, mempertahankan senior Yang, aku bersedia melakukan apa saja, mengerti. Wajar saja jika Yang mulia Tian He tidak menyadari hal ini setelah mendengarnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendesah pelan, teringat kata-kata Long Yun Tianzun, dan menyadari bahwa peran yang dimainkannya dalam masalah ini sungguh tidak penting dan tidak berarti. Biasanya, para leluhur tersebut sulit ditemui, tetapi sekarang mereka telah muncul dan benar-benar siap beraksi. Saya yang hanya seorang ahli tingkat nirwana, mungkin tidak akan mampu mengganggu sekeras apapun saya berusaha. Ikuti saja apa yang dikatakan Long Yun Tianzun. Pada saat yang sama, Yang Chen juga menemani White Eagle Heavenly Venerate sampai ke bagian terdalam pegunungan yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Begitu memasuki tempat ini, Yang Chen melihat sekeliling dan tak berdaya menahan diri untuk memuji, sepertinya sekte Anda telah banyak memikirkan formasi di sini. Mendengar ini, White Eagle Celestial Venerate mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Dao You Yang Chen memang sangat teliti. Formasi ini adalah formasi terpenting di sekte kami. Maaf telah mempermalukanmu, Dao You Yang Chen. Yang Chen berkata dengan lembut, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi formasi ini jelas merupakan salah satu dari 5 formasi terbaik yang pernah saya lihat. Mendengar pernyataan berlebihan Yang Chen, White Eagle Heavenly yang mulia langsung tertawa bahak hingga tidak bisa menutup mulut. Yang Chen tidak bermaksud melebih-lebihkan. Setiap pesawat memiliki karakteristiknya sendiri. Sejauh ini, ia belum melihat keunggulan lain dari pesawat ini. Namun, formasi hari ini benar-benar membuatnya takjub. Kita sudah sampai. Elang putih Tianzun tiba-tiba memperlambat langkahnya, mengubah lengan bajunya, dan tertawa bahak. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung dan juga berhenti. Mereka berdua sampai di loteng bambu yang tenang. Ketika mereka tiba, pintu loteng terbuka perlahan, dan 2 lelaki tua berjalan keluar seperti bayangan melayang. Dilihat dari aura kedua lelaki tua ini, mereka secara mengejutkan sebanding dengan White Eagle Heavenly Venerate, dan keduanya telah mencapai ranah terobosan tanpa batas. Begitu orang kedua ini keluar, mereka menatap Yang Chen dengan senyuman di wajah mereka. Kakak senior Han, kakak muda Ma, izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini adalah guru yang disebutkan Long Yun, yang tinggal di keluarga Liu di Yue Cheng, Yang Chen, rekan Dao Xiang. Elang putih Tianzun tersenyum dan menunjuk tangannya, memperkenalkan. Ternyata rekan Dao Xiang, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Karena beberapa alasan khusus, kami berdua harus tinggal di sini sepanjang waktu dan tidak dapat menyapa Anda dari jauh. Saya harap Anda bisa memaafkan kami, kata keduanya secara terpisah. Yang Chen tentu saja tidak punya banyak permintaan. Ia hanya menangkupkan tangannya, tapi raut wajahnya tampak mencurigakan. Ia tidak tahu mengapa mereka berdua tidak bisa meninggalkan tempat ini. Namun, dia juga sangat jelas bahwa masalah ini melibatkan privasi orang lain dan dia tidak boleh bertanya terlalu banyak. Yang mulia surgawi elang putih menyumbang lengan bajunya dan tersenyum, rekan Tao Yang, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah saudara senior saya, Han, yang dikenal sebagai Yang mulia surgawi Lufa, mencerminkannya bahkan lebih tinggi dari saya. Dan ini adalah saudara muda Ma, yang juga dikenal sebagai Yang mulia surgawi Bai Seng, menyalurkan saudara muda saya terdekat dengan saya. Yang Chen segera membungkuk dan berkata, aku sudah lama mengagumimu. Tentu saja, formalitas ini tetap harus diikuti. Haha, jangan hanya fokus pada perkenalan. Rekan Dao Xiang, silakan duduk. Karena Anda telah datang ke sekte saya, Anda tentu saja tamu terhormat. Saudara junior, cepat ambil buah spiritual berharga saya. Lufa Tianzun pergantian tangan. Bai Seng Tianzun segera berdiri, tetapi kembali beberapa saat kemudian dengan banyak buah berwarna cerah di tangannya. Sambil memegang buah-buah ini di tangannya, Bai Seng Tianzun tertawa terbahak-bahak dan berkata, rekan Tao Yang Chen, buah-buah ini adalah spesialisasi sekte Yunhua kami.
Semuanya adalah buah spiritual yang hanya tumbuh sekali setiap puluhan ribu tahun. Bahkan bagi kami, buah-buah ini sangat bermanfaat. Yang Chen melihat ke arah ini dan tersenyum tipis, tetapi dia tidak berniat mengambil tindakan. Buah spiritual yang dihasilkan orang kedua ini sungguh luar biasa. Mereka hanya berbuah sekali setiap puluhan ribu tahun, jauh lebih lama daripada usia yang menghancurkannya sendiri. Usia hanyalah salah satu faktornya. Kualitas buahnya memang luar biasa. Orang sering berkata bahwa seseorang tidak dapat menerima imbalan tanpa jasa. Orang ketiga dari Sekte Yunhua ini pasti punya rencana. Lebih baik jangan terburu-buru memanfaatkan mereka sekarang. Melihat rekan Daois yang masih sangat muda, saya pikir latar belakangnya pasti luar biasa. Pada saat ini, saudara senior Han, yang juga Lu Fatianzun, bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Melihat mereka bertiga memiliki keraguan yang sama, Yang Chen secara alami berhenti bersembunyi dan berkata, aku tidak bisa mengatakan dari mana asalku. Aku sebenarnya bukan dari alam bintang ini. Apa? Sebagai seorang yang mulia surgawi tanpa batas yang kuat, Lu Fatianzun tentu tahu tentang alam lain. Mendengar ini, ia berseru kaget, rekan Tao Yang Chen sungguh luar biasa. Ia masih sangat muda, dan hanya memiliki pemikiran tanpa batas, namun ia berani menjelajahi alam semesta berbintang. Ceritanya panjang. Kalau bukan karena pilihan terakhir, saya tidak akan pernah melakukan tindakan nekat ini. Sekarang saya sangat asing dengan pesawat ini, dan ini untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki di pesawat ini. Ada beberapa hal yang saya perlukan bantuan Anda. Tentu saja, saya bukan tipe orang yang makan makanan orang lain secara gratis. Jika Anda bisa membantu saya dengan hal-hal ini, jika Anda memiliki kebutuhan dan itu dalam kemampuan saya pasti tidak akan melakukannya. Yang Chen tahu bahwa orang ketiga ini ingin meminta bantuannya, jadi dia langsung mengambil inisiatif dan mengungkapkan pikirannya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.